Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Ya. Puji Tuhan, saya percaya sukacita yang besar Tuhan berikan pagi ini bagi kita, sebab kita sudah berada di minggu pertama pada bulan yang baru ini, bulan yang ke-11 ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Baik. Saya langsung mengajak kita membuka firman Tuhan pagi ini, membuka Alkitab kita sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan pagi ini. Saya mengajak kita membaca kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan Tuhan, kita membaca satu ungkapan dari penulis kitab 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes, ya, yang menceritakan tentang kasih Allah. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul menghidupi kasih Allah, menghidupi kasih ilahi. Ya, seringkali saudara-saudara di dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, kita hanya terfokus pada karya pengampunan dosa. Ya, seringkali kita hanya terfokus pada karya pengampunan dosa. Padahal sesungguhnya ada sisi yang lain yang perlu kita perhatikan ketika kita mau melakukan perjamuan Tuhan, memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Apa itu saudara-saudara? Yang perlu kita perhatikan bukan saja pengampunan dosa, karya pengampunan dosa, tetapi juga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kasih Allah kepada kita. Pengorbanan kasih yang perlu pengorbanan, kasih yang mengampuni tanpa syarat, kasih yang disampaikan tanpa pamrih. Itu semua terjadi di dalam karya penebusan Tuhan di kayu salib. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan betul dalam perjamuan Tuhan. Yang pertama, kita akan selalu ingat akan karya pengampunan dosa. Yang kedua, kita jangan lupa bahwa di puncak Golgota, di atas kayu salib itulah kasih Allah yang besar dicurahkan bagi kita. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Nah, ayat ini ditulis lengkap ditulis begitu baik oleh penulis kitab Yohanes. Dia katakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang menarik saudara-saudara, di dalam ayat ini katakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini luar biasa saudara-saudara ya. Kita diingatkan betul sekali lagi bahwa
Di dalam perjamuan Tuhan kita ingat betul bahwa di situ ada kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, di dalam kita mempelajari tentang kasih ilahi atau kasih Allah, pagi ini kita akan memperhatikan itu, sebab saya tentu tidak akan bicara tentang karya pengampunan dosa. Kita bicara pagi ini tentang satu sisi, yaitu kita melihat kasih Allah, kasih ilahi yang dianugerahkannya kepada kita. Nah, kalau kita bicara tentang kasih Allah atau kasih ilahi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin pagi ini ada 2 atau 3 pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita dapat mengenal kasih Allah itu, mengenal kasih ilahi itu, sekaligus kita dapat menghidupi kasih itu dalam hidup kita. Ini pertanyaan pertama. Mengapa Allah begitu mengasihi kita? Ini kalau saya tanya pagi hari ini kan pertanyaan sederhana tuh. Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Saya tanya semua kita pagi ini, tentu jawabannya pasti berbeda-beda. Ya. Nah, pertanyaan itu, saudara-saudara, kita coba sampaikan pagi ini, membuka wawasan kita. Kenapa atau mengapa Allah begitu mengasihi kita manusia? Mungkin pertanyaan ini bukan hanya menjadi pertanyaan kita, bahkan seorang Raja Daud pun di dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang keempat dan ayat 5, saya baca demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur menulis betul, saudara-saudara, siapa kita manusia? Siapa saya dan saudara manusia? Jika dibandingkan dengan buatan Tuhan dalam alam semesta raya yang begitu besar, bulan, bintang, matahari, galaksi, dan isi alam semesta raya yang begitu besar, jika itu dibandingkan dengan kita manusia, maka kita manusia tidak lebih dari titik debu yang sangat kecil. Kenapa manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mungkin kalau kita bawa dalam pemikiran kita pagi dalam perjamuan Tuhan, siapa kita sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang binatang, melayani dengan penuh lika-liku sulit dan sukar, harus naik di atas bukit Golgota memikul salib, lalu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Pertanyaannya, siapa kita? Mengapa Allah begitu mengasihi kita? Nah, itu kan. Sehingga korbannya begitu luar biasa loh, saudara-saudara. Allah sendiri harus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang harusnya binasa. Dia memberikan hidupnya untuk binasa di atas kayu salib. Begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Sekali lagi pertanyaannya, siapa kita? Kenapa Tuhan begitu mengasihi kita? Saya menemukan jawabannya di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita perhatikan pelan-pelan saja. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya membaca ayat ini, saudara-saudara, inilah jawaban dari pertanyaan kita tadi. Kenapa Allah begitu mengasihi saya dan saudara?
sehingga dia harus rela mati di atas kayu salib. Kita harus mengingat betapa besar pengorbanannya, kasihnya kepada kita, kasih tanpa pamrih, kasih yang dilandasi dengan pengorbanan yang luar biasa. Jawabannya firman Allah berkata, karena saya dan saudara, karena kita ini, firman Tuhan katakan, adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya begini saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, maka ayat ini berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah. Buatan itu mungkin kalau kita hanya membaca sepintas, kata buatan itu ya dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Begitu ya saudara. Memang kenyataannya saya dan saudara memang diciptakan oleh Allah. Ayat ini berkata kita adalah buatan Allah. Bahasa Indonesia, Alkitab kita menulis kita adalah buatan Allah. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, King James atau yang lain, di situ kata buatan Allah itu mungkin sedikit lebih spesifik, sebab ditulis dengan kata workmanship. Saudara boleh buka di bahasa Inggris ya. Workmanship, created. Workmanship itu mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesianya seperti hasil karya, gitu ya. Kalau buatan itu ya secara umum ya, saya membuat sesuatu. Tapi kalau workmanship itu artinya satu hasil karya, masterpiece, sesuatu yang dibuat dengan secara khusus. Misalnya saya menciptakan sesuatu dan sesuatu yang saya buat itu adalah hasil karya saya, masterpiece yang saya buat. Nih Pak Guntur kan suka bikin sesuatu ya, karya seni, karya yang kalau dia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu dan karya itu hasil karyanya, hasil masterpiece-nya, sesuatu yang dia buat secara khusus, maka dia akan sangat menghargai karya itu. Jadi saya dan saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, ini istimewanya kita di dalam Yesus Kristus. Kita bukan hanya sekedar menjadi buatan Allah, milik Allah, tetapi kita ini diciptakan secara khusus. Kita ini adalah hasil satu karya yang indah dari Tuhan, masterpiece-nya Tuhan, sehingga saya dan saudara ini menjadi milik Allah. Bisa bilang amin Bapak Ibu saudara. Di dalam Yesus Kristus kita ini menjadi milik Allah, bukan hanya sekedar milik, tetapi milik sesuatu yang disayang oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan, karena kita ini ciptaannya, masterpiece-nya, kita ini workmanship-nya, hasil karya Tuhan. Itu sebabnya kenapa Allah begitu mengasihi kita, karena kita istimewa di hadapannya. Dibanding bulan, dibanding bintang, dibanding ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, saudara-saudara, kita sangat istimewa. Apalagi firman Tuhan katakan kalau kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Bisa bilang amin saudara. Amin. Jadi kenapa Allah begitu mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi saudara? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, karya Tuhan, milik Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai ada anak Tuhan yang merasa dirinya tidak berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, percayalah di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar.
Sehingga Tuhan mati di atas kayu salib. Karena kita adalah miliknya. Miliknya yang sudah lari, miliknya yang sudah hilang oleh karena dosa, ditebus kembali oleh darahnya yang mahal harganya. Karena dia mengasihi kita sebagai miliknya, sebagai hasil karya yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Saya bilang tadi kan paling tidak ada 3 pertanyaan supaya kita mengenal kasih Allah dalam hidup kita. Yang pertama tadi, mengapa Allah begitu mengasihi kita? Dan kita sudah jawab bersama. Lalu yang pertanyaan yang kedua, sebelum kita masuk pada pertanyaan yang kedua, kita coba baca akhir dari ayat tadi ya sekarang. Saya baca sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, perhatikan baik-baik, untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam ayat ini mari kita garis bawahi kata untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah tujuan kenapa Allah begitu mengasihi kita. Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai karya Tuhan yang indah, sebagai hasil buatan Tuhan, menjadi milik Tuhan yang berharga bagi Tuhan. Sehingga kita harus ditebus supaya kita tidak binasa. Tuhan menebus dosa kita dengan satu tujuan. Ayat ini berkata tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita maju lebih selangkah lagi. Untuk melakukan pekerjaan baik, kata firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, tetapi ayat ini berkata ada tujuan Tuhan, sehingga Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan sampai lupa saudara-saudara, jangan kita terus makan dan minum tubuh dan darah Tuhan hanya terfokus pada yang penting kalau saya makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ada pengampunan dosa. Kita hanya terfokus pada hal itu. Padahal sesungguhnya di dalam kita memperingati perjamuan Tuhan pun, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan? Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan? Satu Yohanes 4 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena Allah demikian mengasihi kita, kata penulis kitab Yohanes, kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian rupa mengasihi kita, kita adalah buatan tangannya, karyanya yang indah. Dia tebus kita dengan darahnya yang mahal harganya. Dia rela mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita. Tujuannya supaya kita melakukan perbuatan baik. Ayat ini berkata apa perbuatan baik itu? Karena Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi perbuatan baik yang Tuhan ingin bagi saya dan saudara adalah
biarlah kita saling mengasihi. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Saling mengasihi. Saling mengasihi ini bukan berita baru bagi dunia. Tetapi Alkitab menulis di akhir zaman, kasih akan semakin tawar. Dunia, saudara-saudara, pasti kesananya, semakin kesananya dunia akan semakin kehilangan kasih. Karena kita melihat dunia sekarang berlomba dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dan perlombaan ini, saudara-saudara, kalau dalam satu perlombaan ini pasti muncul yang namanya ego, kepentingan diri sendiri. Berlomba menciptakan teknologi, berlomba untuk sains, berlomba untuk ini dan itu. Semua dunia ini berlomba. Dan bahkan gereja Tuhan pun berlomba, Bapak Ibu Saudara. Kita berlomba. Tapi berita buruknya dalam perlombaan itu pasti ada egoistis di dalamnya. Ada kepentingan diri sendiri. Yang penting kita menang. Yang penting saya sukses. Yang penting saya kaya. Yang penting saya maju. Yang lain mau hancur, yang lain mau jatuh, yang lain mau kere, terserah. Itu dunia, saudara-saudara. Dan mengantisipasi hal itu, firman Allah mengingatkan kita supaya kita jangan terlibat dalam kasih yang sementara luntur di tengah-tengah dunia ini dengan kepentingan diri sendiri. Nah, apalagi masuk bulan Desember ini, saudara-saudara, pemilihan, ya. Wow, pemilihan bupati, pemilihan apalagi ya, pemilihan kepala daerah, gubernur. Wah, siapa yang mau kalah? Gak ada yang mau kalah. Pokoknya yang jagoan saya yang menang. Sini bilang pokoknya jagoan saya yang menang. Dan itu akan terjadi perlombaan yang tidak sehat, pasti itu. Karena kepentingan diri sendiri. Dan kalau sudah ada kepentingan diri sendiri di sana, maka kasih kebanyakan orang pasti akan luntur. Tidak lagi ada saling mengasihi. Ini jangan sampai kehilangan di dalam gereja Tuhan. Saya bilang amin, Bapak Ibu Saudara. Karena inilah perbuatan baik yang Tuhan ingin kita lakukan sementara kita ada di dalam dunia ini. Kita hidupi kasih Allah dengan cara saling mengasihi. Karena kalau kita tidak hidupi kasih Allah dengan saling mengasihi, lalu orang melihat dari luar kasih Allah dalam hidup kita, nggak ada yang mereka lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi kita yang hadir pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan orang di luar sana melihat kasih Allah dalam hidup kita, kalau kita tidak pernah ada saling mengasihi? Bisa bilang amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saling mengasihi itu satu keharusan bagi saya dan saudara. Kalau kita tarik ke belakang tadi, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Dia tebus kita karena kita sesuatu yang berharga di pemandangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melakukan perbuatan baik tadi, yaitu supaya gereja Tuhan, supaya saya dan saudara saling mengasihi. Pagi hari ini bisa bilang saling mengasihi. Gampang. Kalau ngomong saling mengasihi tak gampang, Om. Tapi melakukannya tar dulu deh lihat-lihat. Tapi kita ke pertanyaan ketiga. Ya, kita ke pertanyaan ketiga. Mungkin pertanyaannya sederhana begini. Dengan kasih apakah yang memungkinkan kita saling mengasihi? Itu ketiga. Dengan kasih apakah yang memungkinkan kita sehingga kita bisa saling mengasihi? Dengan kasih manusia?
Enggak. Itu tadi saya bilang. Tar dulu Om. Kalau ngomong saling mengasihi tak gampang. Tapi ntar dulu. Kalau dia jahat sama saya, kalau dia musuhi saya, kalau dia senangnya ngejekin saya, kalau dia senangnya supaya saya nggak berhasil, kalau dia senangnya supaya saya jatuh, kalau dia senangnya supaya saya gagal, apakah saya harus mengasihi? Kan itu pertanyaannya. Padahal saya dan saudara bukan disuruh, harus. Mau atau tidak mau kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Itu sudah jawabannya. Kalau kita hidup sampai hari ini karena Tuhan mengasihi kita, Dia berkorban bagi kita, Dia melakukan yang terbaik bagi kita. Bahkan kita adalah buatan tangannya, kita adalah hasil karyanya, kita adalah miliknya. Kita harus saling mengasihi. Tapi saudara-saudara, coba kita baca Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-46. Ini perkataan Tuhan Yesus. Injil Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saya sekali lagi baca. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saya bahkan pernah punya prinsip seperti itu. Bahkan ini jadi prinsip orang duniawi, itu prinsipnya seperti ini, saudara. Saya akan berbuat baik. Saya akan berbuat lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada saya, maka saya akan membalasnya dengan berbuat lebih baik. Tapi kalau dia jahat kepada saya akan membalasnya dengan berbuat lebih jahat dari apa yang dia buat kepada saya. Itu sepintas kilat seperti sesuatu yang benar. Ya, tapi itu prinsip dunia. Saya pernah punya prinsip seperti itu. Kalau kamu berbuat baik kepada saya, maka saya akan membalas perbuatan baik kamu dengan berbuat lebih baik dari apa yang kamu lakukan kepada saya. Tapi kalau kamu jahat sama saya, kalau kamu benci sama saya, kamu gak suka sama saya, maka saya juga lebih benci kepada kamu. Saya lebih jahat dari kamu. Saya lebih gak suka sama kamu. Itu prinsip. Kalau kita punya prinsip seperti itu, firman Tuhan berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kita tidak lebih dari perbuatan itu sama dengan pemungut cukai. Orang-orang berdosa melakukan itu, orang di luar Tuhan melakukan itu. Kalau kita hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudara, kita sama dengan orang-orang di luar sana. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Pagi ini Tuhan inginkan bagi kita adalah bagaimana kita mengasihi sesama, saling mengasihi dengan kasih Allah. Ada lagu di sekolah Alkitab, ya, lagu kalau sudah nyanyi itu ramai kalau di sekolah Alkitab. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi saya dan saudara bisa saling mengasihi, bukan karena kasih manusia. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Kita hanya bisa saling mengasihi kalau kita menghidupi kasih Allah dalam hidup kita. Apa yang harus kita hidupi?
yaitu kasih Allah bagi kita, kasih tanpa pamrih. Dunia ini mengajarkan kita semua kasih dunia ini selalu pamrih. Kasih suami kepada istri pun pamrih, istri kepada suami. Kasih anak kepada orang tua pun pamrih. Apakah kasih orang tua kepada anak tidak ada pamrihnya? Ada pamrihnya juga. Kasih dalam dunia ini semua pamrih, menuntut balas. Saya sudah didik anak saya, sekolahin bagus-bagus. Setelah dia lulus kuliah, kawin, dia nggak pernah lihat papanya, mamanya, nangis. Apa itu nggak pamrih? Mengharapkan balasan. Itu kasih dunia ini. Tapi kasih Tuhan tidak. Bisa bilang amin, saudara. Kamu mau jahat sama saya tetap mengasihi kamu. Kamu mau membuat saya jatuh, saya tetap mengasihi kamu. Mulut kamu tajam, mengoreksi saya, menghina saya tetap mengasihi kamu. Bahkan kalau ada yang dapat saya perbuat untuk lebih mengasihi kamu, saya akan mengasihi kamu. Bukan karena saya, tetapi karena saya belajar menghidupi kasih Allah yang ada dalam hidup saya. Sebab Tuhan mengasihi saya tanpa pamrih, tidak menuntut balas. Bahkan kita tidak mengasihi Tuhan. Ayat tadi kita katakan Tuhan mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Allah. Tidak, saudara. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Allah, tapi memang Tuhan mengasihi kita. Sehingga seburuk-buruknya saya, seburuk-buruknya saudara, sebaik-baiknya saya, sebaik-baiknya saudara, itu tidak menjadi alasan untuk Tuhan mengasihi kita. Karena alasan utama Tuhan mengasihi kita adalah karena kita karya Tuhan yang indah. Itu sebabnya pagi ini saudara-saudara, di dalam kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi, licin ini. Sekali lagi, jangan hanya terfokus pada pengampunan dosa. Mari pagi hari ini fokuskanlah bahwa ada kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kasih Allah itu harus kita hidupi dengan saling mengasihi. Mungkin ada sakit hati ya saudara-saudara. Ada mungkin suami yang tidak menerima baik istrinya. Ada mungkin istri yang tidak menerima baik. Ada kata-kata suami, ada kata-kata istri yang menyinggung. Atau mungkin ada anak orang tua, ada tetangga, ada saudara yang mungkin kata-katanya menyinggung, menyakiti. Itu hal yang wajar terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi mari pagi hari ini pesan Tuhan dalam hidup kita memasuki bulan yang baru ini. Marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi tanpa pamrih. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan pagi ini kepada kita. Mari kita belajar untuk menghidupi kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga betul-betul kasih Tuhan dalam hidup kita tidak terbuang dengan sia-sia. Kasih Tuhan dalam hidup kita betul-betul sungguh indah. Dan itu dapat kita terjemahkan dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersyukur, bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti